Siti motivasikan kepada mereka? Ya, kalau untuk teman-teman difabel, satu Siti benar-benar pesan kita harus menerima. Pertama menerima dulu ya. Menerima kondisi kita seperti apa, terus kita harus bisa berbaur dengan orang lain. Kita tidak perlu mikirkan, saya berbeda dengan mereka, saya berbeda dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sobat Kopia Mukti. Hari ini kita mau jalan-jalan, mau berkunjung ke rumah Siti Nurmalia. Assalamualaikum guys. Saya sekarang sudah sampai di rumahnya Siti Nurmaulina, mahasiswa penyandang disabilitas yang kuliah di YIN Pontianak. Kita tahu Siti itu seorang mahasiswa yang punya semangat luar biasa. Pada saat yang sama dia memiliki keterbatasan fisik, tidak seperti mahasiswa-mahasiswa normal lainnya. Kita akan sowan ke rumahnya dan ngobrol-ngobrol dengan Siti dan orang tuanya bagaimana kehidupan Siti sehari-hari di rumahnya. Pada tanggal 4 Juli 1999 di Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyoh, Kalimantan Barat, Siti Nurmaulina dilahirkan. Putri bungsu dari 7 bersaudara ini memiliki semangat yang tinggi dalam mengejar mimpi-mimpinya, walau harus menjalani hal tersebut dengan keterbatasan fisik yang ia miliki. Sejak berumur 4 tahun, mahasiswi penyandang disabilitas ini telah ditinggalkan ayahnya meninggal dunia, dan mulai saat itu ia hanya dibesarkan oleh kasih sayang serta perhatian seorang ibu. Penyakit yang menyerang kedua belah kakinya sejak lahir itu tidak membuat semangat Siti Nurmaulina surut dalam mengejar semua mimpi-mimpi besarnya. Bahkan semangat itu tertanam begitu kuat hingga penyakit tersebut menjadi motivasi yang besar bagi dirinya. Keteguhan hati, kekuatan mental, dan semangat yang tinggi untuk mencapai cita-cita tidak pernah ia simpan di belakang, tetapi hal itu menjadi tujuan yang akan ia gapai di depan matanya. Selain menjadi mahasiswi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Siti Nurmaulina juga mengajarkan anak-anak yang berada di lingkungan sekitar rumahnya untuk membaca, menulis, dan membantu anak-anak tersebut mengerjakan tugas-tugas sekolah mereka. Bukan hanya itu saja, di sela-sela waktu kosongnya, ia pergunakan untuk membantu ibunya membuat kue tradisional yang dijual untuk memenuhi dan meringankan kebutuhan hidup sehari-hari. Saat ini Siti Nurmaulina sudah menjalani studi di semester 2.
Dan selama menjalani proses perkuliahan tersebut, banyak sekali tantangan yang ia hadapi. Mulai dari mencari tumpangan menuju kampus, hingga kesulitan dalam menaiki anak tangga menuju kelas yang tak jarang membuatnya kelelahan saat perkuliahan berlangsung. Guys, sekarang saya sudah berada di rumahnya Siti. Ini sekarang saya sudah berada dengan Siti dan mamanya. Apa kabar Bu? Baik Bu ya? Alhamdulillah. Siti ini adalah seorang mahasiswa penyandang disabilitas di bagian tubuhnya Siti ya. Semacam tuna daksa, tetapi Siti tidak berkecil hati dan bahkan selalu punya semangat hidup dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Siti dan orang tuanya di rumahnya. Sebagai penyandang disabilitas, Siti malu nggak? Sebagai penyandang disabilitas, Siti sudah tidak merasa malu karena Siti telah menerima apa yang Tuhan berikan untuk Siti di kehidupan Siti dengan ikhlas. Apapun kondisinya, Siti yakin setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Jadi Siti menerimanya dengan ikhlas dan nggak pernah ada malu ya. Tapi biasanya nih kan teman-teman dulu mungkin di SD, SMP atau SMA gimana melihat Siti pertama kali, kan nggak seperti orang biasanya. Kalau pas sekolah tuh mungkin pertama ketika masuk SD, ketika Siti berbaur dengan yang lain, mungkin teman-teman yang lain tuh heran melihat kondisi Siti, sedangkan mereka kan normal. Jadi apapun yang misalnya mereka mengolok-olok atau apa, Siti jadikan semangat untuk Siti untuk membuktikan kalau Siti juga bisa sama. Oke. Ibu pernah nggak Bu dengar keluhan Siti waktu sekolah dulu, SD, SMP atau SMA? Ada mengeluh nggak Siti? Tidak. Enggak ya? Pernah dengar cerita orang lain kok Siti begitu? Ada dengar Ibu? Pernah, tapi tidak saja heran kan gitu. Ibu biasa ya, artinya biasa menerima ya, ya. nggak masalah Bu ya, karena itu sudah pemberian Bu ya, sudah pemberian dari sananya. Nah, selama ini kan Siti sama mamanya kan di rumah dari SD, SMP, SMA ya, selalu bersama-sama. Ini tiba-tiba Siti mau kuliah, kan tempatnya jauh Bu, ya kan? Melihat Siti keadaannya begini, Ibu merasa khawatir nggak gimana berpisah dengan Siti? Tidak, asalnya yang ditinggalkan waktu dia mulai nak pergi tu, ada sedih. Waktu awal-awal mau pergi Ibu sedih ya. Waktu Siti sampai di kampus, itu gimana Siti mensiasati ikut perkuliahan di tengah-tengah Siti punya keterbatasan itu? Cara mensiasati itu Siti cari dulu teman-teman yang sekiranya Siti itu cepat akrab dengan mereka. Sudah dapat 1 atau 2 orang, itu dengan bantuan teman tuh berbaur lagi dengan yang di kelas. Jadi itu tuh menurut Siti lebih mudah untuk Siti berbaur dengan semuanya. Jadi kesulitan yang paling terberat Siti dalam mengikuti perkuliahan itu apa? Kesulitan terberat untuk semester pertama waktu itu sih cuma naik tangga. Oh, naik tangga ya, karena mau ikut perkuliahan di lantai 5. Di lantai 5. Nah, itu caranya gimana? Caranya itu misalnya udah naik kan sampai lantai 3, Siti berhenti dulu, istirahat sampai bentar. Lantai 3 istirahat berhenti, itu di papa? Di papa. Sama kawan tadi yang sudah janjian ya?
Terus naik lagi ke lantai 5, tapi kalau misalnya udah mepet waktunya itu nggak ada berhenti terus jalan. Oh, karena mengejar waktu perkuliahan. Itu capek nggak Siti begitu? Kalau udah sampai ke lantai 5 baru terasa capek, kaki sakit apa segala macam ya. Nah, Ibu gimana Bu lihat aktivitas Siti kuliah seperti itu, ceritanya Ibu gimana perasaannya? Terlalu sedih nggak mikir. Sedih mikirkan Siti Bu ya. Waktu dia berjalan tuh naik tangga tuh dan saya pikir. Naik turun tangga. Ada nggak Siti cerita mengeluh kuliah tuh naik turun tangga begitu? Ngeluh ke Ibu ada nggak? Tidak. Nggak ngeluh ya? Tidak. Malah baik-baik aja ceritanya. Oh ya, mungkin karena semangatnya tinggi. Karena saking semangatnya tinggi, Siti nggak mau menceritakan yang yang sakit-sakit, yang keluh kesah ya. Luar biasa. Juga Mama khawatir ya, di sana. Siti bisa meyakinkan mamanya nggak khawatir justru ya, dan Ibu pun jadi kuat Bu ya, karena Sitinya memang merasa kuat Bu ya. Bisa kata dia naik tangga tuh. Bisa naik tangga. Sampai sekarang nggak ada masalah ya. Guys, obrolan kami dengan Siti dan ibunya, mamanya manggilnya ya, itu kita bisa memetik satu pelajaran yang luar biasa, betapa seorang Siti Nurmaulina yang memiliki keterbatasan fisik, tapi di tengah-tengah keterbatasan fisik itu dia memiliki kelebihan tekad dan penerimaan keadaan secara ikhlas untuk menempuh atau meraih cita-cita dan mimpinya. Di tengah-tengah kekurangan itu justru Siti memiliki energi lebih dibanding orang-orang biasanya dalam rangka menempuh dan meraih cita-citanya. Paling tidak Siti bertekad untuk menjadi seorang sarjana meskipun di tengah-tengah kekurangan yang tidak dimiliki, tidak seperti orang biasanya. Nah, Siti kan bertekad selesai kuliah dan menjadi sarjana. Nah, kira-kira sebagai bukan balas budi ya, karena pasti jasa orang tua tuh nggak bisa dibalas budinya. Kira-kira Siti mau ngasih apa ke mamanya kalau sudah selesai? Kalau misalnya sudah selesai Siti kuliah tuh, Siti tuh pengen berangkatkan Mama umroh. Oh, memberangkatkan Mama pergi umroh. Terus berbagi dengan teman-teman difabel. Berbagi dengan teman-teman difabel. Apa yang mau Siti bagi ke teman-teman difabel? Kebetulan kan Siti tuh ada satu komunitas di Mempawah. Di komunitas itu tuh emang menggait para difabel gitu. Untuk sama-sama. Jadi kalau misalnya Siti selesai kuliah tuh, Siti tuh pengen bantu lebih banyak lagi teman-teman difabel. Berupa apa bantuannya kira-kira? Misalnya berupa motivasi, semangat untuk mereka tetap mengejar pendidikan, tetap mengejar cita-cita, terus misalnya alat-alat bantu seperti kursi roda, alat-alat yang mereka perlukan. Nah, Siti sebenarnya dalam hidup itu mengidolakan siapa tokoh yang jadi idola Siti? Kalau tokoh idola di Kalbar ada nggak di Kalimantan Barat? Belum ada ya. Kalau yang tokoh nasional? Kalau tokoh nasional tadi itu kayak Presiden Habibie, terus para pahlawan. Para pahlawan ya, yang sudah berjasa. Sudah berjasa kan semangat mereka tuh. Semangatnya ya. Mendorong Siti untuk lebih semangat. Oke. Sekarang apa yang bisa Siti pesankan baik ke teman-teman yang sesama penyandang difabel atau teman-teman kuliah Siti atau yang lain, apa yang bisa Siti motivasikan kepada mereka? Ya, kalau untuk teman-teman difabel, satu Siti benar-benar pesan kita harus menerima. Pertama menerima dulu ya. Menerima kondisi kita seperti apa, terus
kita harus bisa berbaur dengan orang lain. Kita tidak perlu mikirkan saya berbeda dengan mereka, saya berbeda, sehingga mereka tuh kayak antisosial gitu. Siti tuh pengen teman-teman difabel itu juga berbaur karena kita itu sama, kita punya hak yang sama. Jadi untuk pendidikan atau segala macam tuh mereka tuh Siti pengen nggak usah malu, nggak usah ragu. Kalau ada impian atau cita-cita itu kejar aja. Kita tuh nggak tahu ke depan kita seperti apa, terus rezeki kita seperti apa. Kalau untuk teman-teman mahasiswa tetap semangat, selesaikan kuliah ya, seperti yang kita harapkan untuk lulus sarjana. Terus membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua. Nah, ini Ibu sebagai mamanya, apa yang selalu ingin Ibu pesankan ke Siti? Atau mungkin juga buat yang lain? Kira-kira Ibu punya pesan-pesan apa ke Siti? Pesan-pesan ya, hati-hati ya, meluluskan kuliah. Meneruskan kuliah, hati-hati, terus apalagi Bu? Mungkin suruh bersabar. Sabar, ya. Dalam cobaan apapun sabar ya. Karena orang yang bersabar pasti selalu akan ada jalan ya. Boleh nggak Ibu sama Siti berpelukan? Boleh nggak Bu? Ya sebagai ini. Ungkapan rasa sayang Ibu sama Siti ya. Sobat Kopiah Mukti, saya sangat terharu mendengarkan seluruh cerita Siti, dan itu menjadi motivasi buat kita bersama bahwa pesan-pesan Siti, seorang penyandang disabilitas, itu memiliki pikiran dan energi motivasi yang luar biasa, bahwa setiap kita itu pada dasarnya sama. Kekurangan fisik, keterbatasan fisik itu tidak menghalangi bagi seorang Siti sebagai manusia biasa untuk meraih cita-citanya. Pada dasarnya kita ini sama. Mengapa? Karena kita adalah manusia, dan kita mungkin harus belajar untuk mensetarakan semua manusia. Karena yang utama dari manusia itu bukan soal fisiknya, tapi soal jiwanya, soal motivasinya, soal rohaninya, dan itu tergambar dari sosok seorang Siti Nur Maulina yang kebetulan menjadi mahasiswa IAIN Pontianak sebagai penyandang disabilitas. Obrolan-obrolan ini akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, dan saya mohon pamit, sampai jumpa, ketemu di acara-acara Kopiah Mukti yang ingin membagi cerita, inspirasi dan motivasi kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.